وبارك عليه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد القرنين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هون من الأهوال المتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب واجه الرجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منغرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم جمعنا الحاضر بمغفرة تمحو خطايانا في بدء ومختتم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم شمس النهار ولاحت أنجم الظلم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والأنصار من تبعوا أولاه واعترفوا بالعهد والذمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم بارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin, jamaah kajian subuh Masjid Jami Al-Ikhlas yang dimuliakan, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah umur yang panjang hingga kita bisa hadir di satu majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang ke-15 kajian subuh rutin setiap 2 mingguan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas
Sifaul Qulub atau obat hati yang ketiga. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas obat hati yang pertama, yaitu taubat. Obat hati yang kedua yaitu mempunyai sikap qanaah, dan obat hati yang ketiga adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah salah satu yang harus ada di dalam diri kita sebagai seorang muslim. Kata ikhlas itu sendiri, meskipun sudah diadopsi dalam bahasa Indonesia, ikhlas pada dasarnya berasal dari bahasa Arab. Dari kata akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Orang yang ikhlas disebut dengan mukhlis atau mukhlas. Nanti kata mukhlis dan mukhlas itu ada perbedaan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu banyak menyebut istilahnya mukhlas, bukan mukhlis. Karena mukhlas itu lebih tinggi daripada mukhlis. Kata ikhlas itu terambil dari kata kha lam sad, khalusa. Dari bahasa Arab khalusa. Ketambahan alif jadi akhlasa. Dalam shorab itu disebut dengan fi'il rubai. Fi'il yang terdiri dari 4 kata. Yang akar katanya itu adalah khalusa. Atau khalusa itu artinya bersih. Sesuatu yang bersih. Orang yang bersih disebut khalis. Makanya kita sering dengar nama nur khalis. Cahaya yang bersih. Tapi bersih ini itu bermula dari sesuatu yang kotor, lalu dibersihkan. Namanya khalis, berarti disaring. Jadi bukan bersih dengan sendirinya, tapi bersih hasil penyaringan. Maka proses penyaringan menjadi bersih itu akhlasa, ikhlas. Jadi kata ikhlas itu menyaring sesuatu yang kotor menjadi bersih. Hasil dari saringan itu disebut ikhlas. Maksudnya apa? Hati Anda awal mulanya bersih. Tapi ketika dalam perjalanannya itu mengalami pengotoran. Pengotorannya apa? Di situ ada sifat hasad, di situ ada dengki, di situ ada sombong, di situ ada penyakit-penyakit hati. Maka dibersihkan. Hasil dibersihkan menjadi bersih. Itu disebut dengan khalis dan hasilnya prosesnya ikhlas. Maka ikhlas itu adalah proses pembersihan. Dari yang kotor menjadi bersih. Disaring jadi bersih. Misalnya gelas isinya air nih Pak. Lalu kemudian terisi oleh sesuatu. Kira-kira jadi keruh nggak? Keruh. Nah untuk membersihkan itu maka harus dipisahkan antara yang keruh dengan yang bersih. Diproses penyaringan. Setelah disaring, hasilnya jadi bersih. Itu namanya prosesnya ikhlas. Hasilnya khalis, bersih. Jadi pahami Pak ya? Itu ikhlas. Tetapi dalam terminologi istilah syariat keagamaan Islam, kata ikhlas itu adalah Anda melakukan sesuatu karena Allah. Itu ikhlas. Maksudnya apa? Jangan ada sesuatu selain Allah. Meskipun kelihatannya baik, tapi kalau dilakukan bukan karena Allah, Allah tolak. Misalnya ngaji di sini Pak, tujuannya mau jadi seorang ustadz. Itu bukan karena Allah. Karena apa? Karena mau jadi ustadz. Jadi ustadz itu dunia. Makanya harus dibenahi. Niat kita harus dibenahi. Saya datang sini daripada di rumah, kalau ke masjid. Kan lebih enak tuh. Karena Allah atau karena enak? Karena apa Pak? Karena ingin enak. Berarti dunia. Jadi jangan sampai keliru Pak. Ini niat harus dibenahi. Harus ditajdidun niyah. Tashihun niyah. Harus dibenarkan niat kita. Jangan sampai keliru. Kelihatannya itu agama itu. Tapi pada dasarnya itu dunia.
Maka ikhlas itu adalah Anda mengarahkan semua ibadah Anda, semua perbuatan baik Anda itu hanya kepada Allah, dan itu tujuanlah kita diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepada Allah. Semua aktivitas hidupnya harus karena Allah. Nah, itulah ibadah. Mencari uang karena Allah, maka dapatlah pahala. Allah akan ampuni dosa orang itu pada saat sore hari ketika dia istirahat. Barang siapa yang mencari rizki, lalu kemudian dia capek dari rizki itu karena mencari rizki karena Allah untuk membiayai anak istrinya, membiayai keluarganya karena Allah, amsa magfuran lah. Maka dia pada sore harinya istirahat dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bekerja. Yang lainnya sama. Kalau dilakukan karena Allah, untuk Allah, mencari keridhaan Allah, maka dia pasti akan mendapatkan pahala. Apapun perbuatan kebaikan itu harus karena Allah. Lalu kemudian, apa itu ikhlas? Ikhlas itu adalah amalan yang paling ditakuti setan. Jadi setan kalau menghadapi orang ikhlas, udah nggak berani dia. Kenapa? Karena setan memang masuk ke dalam hati membuat orang bekerja, melakukan sesuatu ibadah, bukan karena Allah. Itu setan tujuannya. Dari pertama kali diciptakan, dia sudah berjanji sama Allah. Karena engkau sudah mengeluarkan aku dari surga karena Adam, maka saya berjanji ya Allah, saya akan goda anak cucu Adam, baik dari sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah depan, sebelah belakang. Dari mana aja digoda. Dan tidak akan pernah berhenti. Lalu kata setan apa? Kata iblis yang diusir oleh Allah. La ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kata Allah, kata setan kepada Allah. La ugwiyannahum. Ini bahasa Arab, kata la ugwiyannahum itu ada dua huruf taukid. Huruf taukid itu apa? Dalam nahu, huruf taukid itu huruf yang memperkuat satu pernyataan. Satu saja huruf taukid itu masuk, itu sudah kuat. Apalagi ini perkataan dalam Quran. Biasanya huruf taukid apa? Inna, huruf taukid. Anna, innal insana lafi khusrin. Itu pakai inna tuh. Sesungguhnya manusia pasti, pakai la itu lagi. Lafi, la-nya la taukid, dua taukid tuh. Innal insana lafi khusrin. Manusia sungguh pasti akan merugi. Itu kata Allah. Di sini setan mengatakan la ugwiyannahu. Pakai la itu. La itu lam taukid. Sungguh aku pasti akan menjerumuskan. Pakai la ugwiyannahum. Pakai nunnya di belakang. Dua. La ugwiyannahum. Aku pasti akan menggelincirkan mereka, menyesatkan mereka ya Allah. Semuanya. Itu janji iblis. Sampai hari kiamat. Apa kata iblis? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang mukhlas. Itu nggak akan pernah bisa saya goda. Berarti yang paling ditakuti oleh iblis itu orang yang mukhlas. Mukhlas itu orang yang mengikhlaskan, sudah tidak ada lagi pikiran untuk melakukan apapun. Dia melakukan sesuatu sampai dia lupa itu untuk Allah. Dia nggak ingat-ingat lagi, itu mukhlas. Tapi kalau mukhlis masih ada perhitungan, itu mukhlis. Tapi mukhlas lebih tinggi daripada orang yang mukhlas pasti mukhlis. Tapi orang mukhlis belum tentu mukhlas. Makanya nama yang paling bagus mukhlas, bukan mukhlis. Mukhlas. Nah, kata Allah, firman Allah, mengutip perkataan setan, itu disebutkan itu, qala fabi'izzatika la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Di sini sudah menggunakan dua huruf taukid, pakai sumpah lagi. Wallahi, demi Allah. Di sini menggunakan sumpahnya apa? Fabi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah. Pasti saya akan menggelincirkan anak cucu Adam semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hambamu yang ikhlas. Itu satu. Makanya ikhlas menjadi penting. Nanti kita akan jelaskan
Apa sih ikhlas itu dan kenapa penting dan bagaimana mengukur orang itu ikhlas? Yang kedua, ikhlas itu obat untuk penyakit hati yang bernama riya. Karena banyak sekali dari kita kalau beramal itu ingin dibanggakan orang lain, ingin dipuji orang lain, ingin dilihat orang lain. Apalagi sekarang ini, zaman Ramadan nih, bulan Ramadan. Orang ingin tampil ke depan. Orang ingin dilihat. Oh, ini orang punya ilmu nih, ini orang punya macam-macam lah. Nah, itu riya itu. Riya itu dari kata ro'a. Ro'a itu melihat. Riya itu dilihat. Setelah dilihat, dia ingin dibangga-banggakan, ingin dipuji. Maka obat untuk menghilangkan penyakit riya yang disebut dengan syirkul asghar, syirik kecil, adalah ikhlas. Maka seperti Nabi mengatakan, man ahsana salatahu hina yarahun nasu wa asa'aha hina la yarahu fatilka istihanatun istahana biha rabbah. Kata Nabi, barang siapa yang memperbagus sholatnya ketika orang lihat dia. Jadi orang lihat dia, sholatnya dikasih panjang, Pak. Biasanya cepat dia tuh, seperti ayam matok makanan tuh. Tapi pada saat ketika ada di musola, di masjid, karena orang lihat, rukunya dikasih panjang, sujudnya dikasih panjang. Tujuannya apa? Supaya dilihat orang. Supaya dianggap soleh. Supaya dianggap orang yang soleh. Wa asa'aha, tetapi hina la yarahu, ketika tidak dilihat orang, sholatnya itu tidak bagus. Seperti orang dikejar-kejar setan, cepat banget itu. Kata Nabi, fatilka, sholatnya orang itu istihanatun, itu menghina. Menghina siapa? Istihanatun istahana biha rabbah. Menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bayangkan sholat seperti itu yang memperbagus sholatnya ketika dilihat orang, tapi pada saat ketika dia sendirian tidak ada yang lihat, dia memperburuk sholatnya. Mempercepat sholatnya, tidak memperbagus, memperbaiki kualitas sholatnya. Itu kata Nabi, penghinaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ikhlas itu adalah rahasia Allah yang dititipkan kepada hamba yang dikasihinya. Jadi kalau Allah cinta sama hambanya, maka ditanamkan dalam hati orang itu ikhlas. Apa itu? Melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena yang lain. Al-ikhlasu, kata Nabi, sirrun min sirri istauda'tuhu qalba man ahbabtu min ibadi. Kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ikhlas itu adalah salah satu dari rahasiaku yang aku titipkan ke dalam hati orang yang aku cintai dari hamba-hambaku. Makanya kalau Allah cinta sama orang, sama hambanya, maka ditanamkan sifat ikhlas. Maka orang yang mukhlas itu enggak banyak. Orang yang ikhlas itu enggak banyak, sedikit. Kenapa? Hanya orang-orang tertentu yang dicintai oleh Allah itu yang mendapatkan ikhlas. Tetapi untuk mencapai cinta Allah, Anda harus berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baru Allah tanamkan sifat ikhlas di dalam hati hamba yang dikasihi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keutamaan ikhlas? Yang pertama, tanda seseorang atau standar diterimanya amal seorang itu ikhlas. Makanya banyak hadis-hadis Nabi yang pada dasarnya poinnya sama. Apa kata Nabi? Innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana khalisan wabtagha bihi wajah atau wabtughiya bihi wajh. Kata Nabi, Allah sungguh tidak akan menerima amal seseorang kecuali jika amal itu khalisan lahu. Benar-benar ikhlas karena Allah, wabtughiya bihi wajah, atau mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka untuk memperkuat ini, Nabi bercerita. Nabi cerita. Jadi ada 3 kelompok orang yang kelihatannya bagus, Pak. Tapi masuk neraka. Siapa? Yang pertama,
orang yang jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah. Ini ada hadis ini dalam kitab Sahih Muslim dijelaskan. Dan di dalam kitab hadis, ini hadis populer. Yang pertama, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihisab, itu adalah orang yang berjihad di jalan Allah dipanggil. Lalu kemudian Allah jelaskan, paparkan, tampakkan beberapa nikmat yang Allah berikan kepada orang itu pada saat di dunia. Lalu orang itu bilang dan mengakui apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Allah? Kata Allah, apa yang kau lakukan terhadap nikmat itu? Orang itu mengatakan, saya berperang di jalan Allah dan mati syahid di jalanmu ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau itu berperang di jalan Allah supaya dibilang pemberani. Di an yukhala jari, supaya dibilang pemberani. Kan ada orang begitu, Pak. Anda bisa bedakan, Pak, jihad dengan jihad karena Allah dan jihad karena setan. Jihad karena nafsu. Itu tipis. Saya pernah ditanya, pada saat tragedi Poso itu, kebetulan saya tinggal di Sulawesi Tengah, terjadilah pertempuran antara Muslim dan non-Muslim itu di Poso, banyak yang meninggal. Dan orang-orang Muslim itu banyak yang keluarganya meninggal. Lalu mereka kemudian ikut berperang karena alasan keluarganya banyak yang meninggal. Saya bilang, Anda berjihad bukan karena Allah, tapi karena saudara Anda dibunuh oleh orang-orang non-Muslim. Itu karena dendam. Harus bedakan tuh antara jihad fisabilillah dengan jihad fisabilillah ghairillah. Hati-hati. Sama dengan misalnya membela Palestina. Membela Palestina karena Allah atau karena benci terhadap Yahudi. Kira-kira bedanya tipis nggak, Pak? Karena kebencian atau karena Allah? Itu beda, Pak. Kalau karena Allah, Allah akan berikan pahala yang besar. Tapi karena kebencian, pasti tidak akan diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbaiki niatnya. Harus karena Allah. Akhirnya orang itu lalu kemudian diseret oleh Allah dengan muka menghadap tanah. Diseret begini nih, mukanya menghadap tanah. Diseret, langsung dilemparkan ke neraka. Orang yang berperang di jalan Allah. Satu. Kelompok kedua dipanggil. Orang alim yang mengajarkan Quran. Suaranya bagus, dia mengajarkan Quran, dipanggil. Setelah diperlihatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang itu pada saat tinggal di dunia, orang itu mengakui, benar ya Allah. Lalu kemudian apa kata Allah? Apa yang kau lakukan terhadap nikmatku itu? Apa kata orang itu? Saya belajar ilmu agama. Saya belajar Al-Quran. Saya belajar tahsin tilawatil Quran. Lalu kemudian saya ajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Apa kata Allah? Kadzabta. Engkau bohong. Engkau mengajarkan Quran dan membaca Al-Quran supaya dibilang qori. Banyak yang begitu, Pak? Banyak tuh. Supaya dibilang qori. Qori terkenal, qori hebat. Musabaqah, kemudian dianggap hebat tuh. Dan engkau sudah dapatkan itu di dunia, lalu orang itu diseret mukanya menghadap tanah, lalu dilemparkan ke neraka. Pembaca Quran. Anda bisa bayangkan itu. Apalagi kita, Pak, yang baca Quran juga belum tentu. Ini qori'ul Quran, seorang alim, mengerti agama. Yang ketiga, orang yang dermawan, suka membantu orang lain, membantu pembangunan masjid, membantu segala sesuatu yang bersifat kebaikan dibantu oleh orang itu. Dipanggillah orang itu, Allah jelaskan, paparkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang itu mengakuinya, Allah bertanya, apa yang kau lakukan terhadap nikmatku itu? Apa kata dia? Ya Allah, aku bersedekah, memberikan bantuan kepada orang lain karenamu, wahai Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau bohong. Engkau melakukan hal itu supaya disebut sebagai seorang dermawan. Ini hadis, Mbak. Lalu orang itu diseret mukanya menghadap ke tanah, lalu kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Abu Hurairah itu menangis pada saat mendengar cerita ini. Kenapa? Karena tidak terlihat, Pak, kelihatannya baik. Tapi akhirnya adalah sesuatu yang buruk. Kenapa?
karena melakukan sesuatu bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perbaiki niat kita. Yang berikutnya adalah, nah ini ceritanya nih, hadisnya ini. Tapi saya sudah jelaskan. Ini hadisnya panjang sekali. Tapi intinya adalah 3 kelompok tadi, dan ini bisa dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan dia menangis ketika dia menceritakan seperti ini. Lalu kemudian ikhlas itu adalah kunci keselamatan dan kesuksesan. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus ikhlas. Anda ingin menjadi orang yang sukses dunia dan sukses akhirat, itu kuncinya ikhlas. Kalau kemarin qanaah kuncinya. Sebelumnya taubat, itu kunci ikhlas, kunci sukses. Nah sekarang kunci sukses yang ketiga, ikhlas. Apa dasarnya? Hadis Nabi, Sahih Bukhari. Dan hadis ini panjang. Nanti kalau Anda ingin mengeceknya, cari di Babul Ikhlas. Di sana ada satu cerita, dan cerita ini mungkin pernah kita dengar, dan ada juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam An-Nawawi itu adalah hadis-hadis sahih. Jadi hadis-hadis sahih yang dimasukkan, yang tidak sahih nggak dimasukkan. Dan tujuan penulisan hadis Riyadhus Shalihin, kitab Riyadhus Shalihin, memang untuk merespon persoalan moralitas yang terjadi pada saat Imam Nawawi hidup. Karena sudah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan, maka perlu memperkuat moralitas itu dengan wahyu. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nah di sini diceritakan juga tentang 3 orang. 3 orang. Yang 3 orang ini melakukan perjalanan, tiba-tiba mereka kemudian terjebak di dalam sebuah goa. Goa itu tertutup oleh batu besar. Pernah dengar ceritanya Pak ya? Mungkin pernah dengar ceritanya tuh. Kalau ngaji Riyadhus Shalihin pernah dengar? Hah? Di sini ya? Nah saya ulangi lagi. Alhamdulillah jadi sudah dengar kemarin tuh kan. Nah 3 kelompok ini masuk ke dalam goa, tiba-tiba batu itu bergerak menutup pintu goa, goa itu nggak terbuka, dan batu itu besar banget. Mereka nggak bisa dorong batu itu. Pada saat ketika mereka putus asa, lalu kemudian muncullah masing-masing itu mengusulkan bagaimana kalau kita tawasul. Nah tawasul dari sini nih Pak. Tawasul itu artinya apa sih? Apa tawasul? Mencari wasilah. Maka kalau orang yang mengatakan tawasul itu haram, itu harus ngaji dulu tuh. Tawasul itu bisa tawasul bil a'mali shalihah, tawasul bisa dengan orang soleh. Jadi ini tawasul bil a'mali shalihah, dengan amal soleh. Boleh nggak tawasul dengan amal soleh? Boleh, contohnya di sini. Apa? Ada seorang, lalu kemudian dia sangat berbakti sama orang tuanya. Saking berbakti sama orang tuanya, semua prioritas ke orang tua. Keluarga nomor 2, anak istri nomor 2. Semuanya orang tuanya. Bahkan pada saat ketika mengolah susu untuk dijadikan minuman, itu orang tuanya dulu didahulukan, baru keluarganya. Kalau orang tuanya belum minum, keluarganya nggak akan dapat minum tuh Pak. Itu orang anak berbakti. Satu ketika sang anak ini pergi karena ada satu keperluan. Lupalah dia memberikan minuman kepada orang tuanya. Pas kembali langsung dia buat minuman susu untuk orang tuanya. Tapi pada saat susu itu sudah selesai diracik, diolah, tiba-tiba orang tuanya sudah tertidur. Itu sang anak, dia tunggu itu orang tuanya bangun, dia nggak berikan minuman susu itu kepada anaknya yang menangis minta minum. Dia tunggu sampai orang tuanya bangun dari tidurnya, 1 malam Pak dia tungguin. Anaknya menangis-nangis minta diberikan susu. Setelah orang tuanya bangun, diberikanlah minuman tersebut kepada orang tuanya, baru diberikan ke anaknya. Anda bisa bayangkan Pak bagaimana baktinya orang itu. Dia bilang sama Allah, saya sudah melakukan itu ya Allah. Kalau seandainya saya melakukan itu karena mencari karunia dan keridhaan-Mu ya Allah, maka tolonglah saya. Atau tolonglah kami. Itu batu bergerak sedikit, terbuka. Tapi mereka belum bisa keluar, masih terbuka. Berarti dengan tawasul bil a'mali sholeh itu bisa menarik pertolongan
Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kedua, tawasul juga, dia bilang sama Allah, ya Allah, dulu saya pernah cinta dengan seorang putri dari paman saya. Saking cintanya saya pernah mengajak dia untuk melakukan hubungan zina. Dia menolak. Pada saat ketika terjadi musim paceklik, perempuan ini minta tolong sama saya. Lalu saya berikanlah pertolongan, saya berikan dia kepadanya 120 dinar, uang emas. Dinar itu uang emas. Tapi dengan syarat dia mau menyerahkan dirinya kepada saya untuk saya gauli. Perempuan itu setuju. Karena persoalan kemiskinan kadang-kadang kehormatan juga dia gadaikan, Pak. Tapi pada saat ketika ingin digauli oleh laki-laki tersebut, nih orang yang ngomong, tiba-tiba perempuan ini mengatakan, takutlah engkau kepada Allah. Cincin ini tidak akan dilepas kecuali bagi yang berhak. Ini isyarat kiasan bahwa Anda bukan pemilik saya. Akhirnya orang itu pun tidak jadi melakukan itu, uang itu tetap diberikan kepada orang tersebut, lalu dia tidak melaksanakan itu. Lalu dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau seandainya saya melakukan ini karena mencari keriduanmu, tolonglah kami. Batu itu bergeser. Kret. Tapi la yastati'unal khuruj. Mereka tidak bisa keluar. Nah, yang ketiga. Yang ketiga siapa? Yang ketiga adalah seorang majikan yang punya banyak pekerja. Pada saat mereka selesai bekerja, berikan upah. Tapi salah seorang pekerjanya pada saat mau diberikan upah, tidak tahu kemana. Sehingga upahnya itu ada sama majikan. Daripada upahnya ini tidak bergerak, upah itu diinvestasikan. Berkembanglah harta itu, upah itu menjadi kerbau, menjadi sapi, menjadi dan seterusnya. Banyak tuh. Satu ketika, sang pekerja ini balik lagi ke majikan, dia minta upahnya dulu. Apa kata majikan ini? Upahmu ini adalah ini semua ini. Kaget dia. Jangan main-main katanya. Upah saya nggak banyak. Kenapa kok ini semua nih? Sapi, macam-macam lah, kambing dan lain sebagainya, sampai budak dia punya. Akhirnya orang itu ambil upahnya, tak satu pun dia berikan kepada majikannya itu. Lalu dia mengatakan, kalau seandainya saya melakukan ini karenamu ya Allah, maka tolonglah kami. Batu itu kemudian bergerak. Akhirnya pintu gua terbuka, mereka pun bertiga bisa keluar. Maka dari sini kita bisa ambil kesimpulan, ikhlas melakukan sesuatu karena Allah, itu bisa menarik dan mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau seandainya Pak, kita ada satu persoalan sulit, kita bilang sama Allah, ya Allah, saya pernah melakukan ini. Ngomongin sama Allah, jangan sama orang. Kalau saya melakukan ini ikhlas karenamu, ya Allah, tolonglah saya. Insya Allah, seperti kasus orang yang terjebak dalam gua ini, Allah akan memberikan pertolongan. Jadi kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, ini banyak nih, semua ambil cuma 3 aja. Ini banyak dari hadis-hadis yang bicara ikhlas. Kalau diceritakan nggak cukup waktunya. Ini aja sudah hampir jam 6 kurang 15 menit. Yang ketiga, ikhlas itu bisa memunculkan mata air hikmah. Ya Nabiul hikmah. Nabi mengatakan, man akhlasa lillahi arba'ina yauman. Barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, fajjarallahu ya Nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Maka Allah kemudian akan memancarkan, mengeluarkan apa? Mata air hikmah dari hatinya terhadap lisannya. Arba'ina yauman. Nah, kata arba'in ini sering disebutin oleh Nabi dan disebutkan oleh Allah. Itu arba'in. Berarti kata 40 ini kata sakti, Pak. Makanya banyak orang tarekat kemudian menggunakan puasa 40 hari untuk memperkuat tarekatnya, tirakatnya. Jadi dari kata ini 40 hari. Sama dengan Nabi Musa, Pak. Nabi Musa itu kan menunggu turunnya wahyu yang disebut dengan 10 perjanjian Tuhan. Itu berapa hari dia tunggu dan dia berpuasa? Berapa hari itu? 40 hari. Arba'ina yauman. Dia berpuasa 40 hari, lalu kemudian Allah turunkan wahyu kepada dia. Maka mengikhlaskan perbuatan kita 40 hari, meskipun hadis ini ada yang mengatakan hadis dhaif, tapi dalam kaidah
akhlak, hadis dhaif itu, hadis lemah. Kalau untuk fadhailul a'mal, untuk keutamaan satu perbuatan, maka itu boleh dipakai. Li fadhailil a'mal. Untuk fadilah atau fadhail keutamaan perbuatan boleh. Tapi kalau untuk tauhid, untuk akidah nggak boleh. Itu harus yang sahih mutawatir. Tapi kalau yang dhaif nggak boleh digunakan untuk akidah. Dan hukum pun terkait dengan persoalan fikih itu ada pendapat. Imam Syafi'i mengatakan boleh kalau hadisnya hadis mursal. Kalau hadisnya hadis dhaif karena mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal itu terputus di sahabat. Jadi hadisnya terputus, Pak. Perawinya terputus itu. Enggak sampai ke Nabi, tapi sampai sahabat. Terputus, hilang. Itu namanya hadis mursal. Kata Imam Syafi'i, boleh dipakai. Jadi ada berbagai perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait dengan penggunaan hadis dhaif. Nah, kalau seandainya kita mengikhlaskan perbuatan kita karena Allah 40 hari saja, maka dari hati kita akan muncul hikmah, lalu kemudian kepada lidah kita. Maksudnya apa? Perkataan Anda itu perkataan yang basisnya adalah wahyu. Omongannya kebijaksanaan terus. Qala Allah, qala Rasul. Satu. Kedua, yang disebut hikmah, itu adalah satu pemikiran yang berbasis pada akal sehat. Kalau orang pikirannya jernih, maka yang keluar adalah akal sehat. Yang disebut dengan aklun salim, akal yang sehat. Nah, akal yang sehat itu akan memunculkan hikmah. Tapi kalau akalnya sakit, yang muncul adalah fitnah. Maka kalau orang mengikhlaskan dirinya, amalnya selama 40 hari, maka yang keluar dari lisannya itu adalah sesuatu secara akal adalah akal sehat, ucapannya mengandung hikmah, secara keagamaan, ucapannya itu berbasis kepada ketuhanan itu tadi. Yaitu Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu hikmah. Makanya kata Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Kata Allah dalam surat Al-Imran disebutkan barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Itu hikmah. Makanya untuk mendapatkan hikmah, salah satunya kata Nabi adalah Anda ikhlaskan amal perbuatan Anda arba'ina yauman, 40 hari. Nah, pernah satu ketika ada seorang bilang sama Imam Al-Ghazali. Ini perkataan ini ada di sebelah sini. Qala Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah, balagani anna man akhlasa lillahi arba'ina yauman tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisani. Kata Imam Al-Ghazali, dia mengatakan, saya mendengar kabar, mendengar hadis, barang siapa yang ikhlas karena Allah 40 hari, maka akan terpancar sumber hikmah dari hatinya terhadap lisannya. Qala, kemudian lalu dia berkata, ada seorang yang berkata kepada Imam Al-Ghazali, dia mengatakan, wahai Al-Ghazali, saya pernah mengikhlaskan 40 hari. Tujuannya adalah untuk bisa supaya keluar dari lidah saya itu hikmah. Fazakartu dzalika li ba'dil arifin. Kemudian orang itu menceritakan kepada sebagian arif billah. Imam Al-Ghazali mengatakan, innaka akhlasta lil hikmah walam tukhlis lillah. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa itu terjadi kau tidak dapat hikmah? Karena engkau mengikhlaskan perbuatanmu selama 40 hari untuk cari hikmah, bukan karena Allah. Tuh, bisa dibayangkan, Pak. Misalnya kita belajar ingin menjadi ustadz ulama, berarti Anda akan Anda melakukan satu pembelajaran bukan karena Allah. Atau tadi datang ke sini misalnya untuk cuma senang-senang aja, maka Anda akan mendapatkan itu. Itu yang dimaksud tadi. Maka kalau kita ingin belajar, setting diri kita atau program dan format diri kita itu semuanya karena Allah. Maka yang lain akan dapat tuh, Pak. Ketenangan dapat, ilmu akan dapat. Insya Allah dengan doamu, insya Allah Anda akan menjadi seorang alim. Orang alim dan orang yang mengamalkan ilmunya itu akan dapat semua. Tapi karena itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa tanda orang ikhlas? Jawabannya cuma sedikit. Kata Dhunun al-Misri. Dhunun al-Misri ini adalah seorang sufi terkenal dari Mesir.
Dan kata Zunnun itu bukan nama dia, tapi gelar yang diberikan kepada dia. Seperti Nabi Yunus. Nabi Yunus disebut dengan Zunnun. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban. Dan ingatlah, ceritakan tentang Dhannun. Dhunnun itu artinya Nabi Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Itu disebutkan dalam surat Shaffat. Nanti dicari itu. Itu gelar Nabi Yunus. Tetapi Dhunnun ini adalah gelar yang diberikan ke orang sufi yang namanya saya lupa. Kenapa bisa diberikan gelar Dhunnun? Jadi satu ketika Pak, dia pernah naik satu perahu. Yang perahu itu berisi para penumpang. Kapal, seperti kapal. Yang di antara penumpang itu ada saudagar kaya. Yang saudagar kaya itu ternyata dia menyimpan permata-permata. Tiba-tiba satu permatanya hilang. Semua sudah diperiksa. Tidak ada yang memiliki. Tinggal satu, yaitu Zunnun. Zunnun ini diperiksa. Tidak ada sama dia, tetapi dia dipaksa. Lalu kemudian disiksa. Dia pukuli, dicambuk tuh Zunnun. Zunnun tetap diam. Dia tidak mengaku karena dia tidak mencuri. Lalu kemudian karena saking sudah tidak sabarnya lagi Zunnun al-Misri, dia bilang, "Ya Allah, Engkau mengetahui apa keadaan, anta ta'lamu kaifa hali." Engkau tahu keadaanku seperti apa. Tiba-tiba Pak, di sekeliling kapal itu ikan pada muncul ke atas. Ikan muncul ke atas, yang ikan itu kepalanya mendongak. Dan ikan itu membawa permata-permata, Pak. Zunnun lalu mengambil permata itu diberikan kepada saudagar itu. Maka disebut dengan Dhunnun. Artinya apa? Manusia ikan. Kata Dhunnun itu artinya manusia ikan. Artinya dia dibantu oleh ikan, akhirnya para saudagar dan orang-orang yang membuli dia, yang menggebuki dia itu akhirnya taubat, minta maaf sama Zunnun al-Misri. Zunnun al-Misri berarti wali. Wali min auliyaillah. Ketika ditanya apa tanda orang yang ikhlas, kata Zunnun al-Misri, dia mengatakan, yang satu, pertama, orang ikhlas itu tandanya adalah ketika seseorang mendapatkan pujian dan celaan manusia, dia rasa tidak ada bedanya. Orang memuji, orang mencela, itu nggak penting bagi dia. Jadi bukan untuk pujian, bukan untuk celaan. Orang mau muji dia, orang mencela dia, bagi dia nggak ada bedanya, sama aja. Artinya pujian manusia tidak dapat membuatnya bahagia dan tidak membuat dia mulia. Begitu juga celaan dari orang lain tidak membuat dia terhina dan berduka. Itu ikhlas, Pak. Ukurnya gitu aja. Anda mau dipuji atau tidak sama aja. Pujian tidak membuat dia mulia, celaan tidak membuat dia hina. Ikhlas. Kita kan kadang-kadang masih malu, Pak ya. Masih ada perasaan begitu. Ingin dipuji dan tidak suka dicela. Kita biasa aja. Kalau orang ikhlas nggak penting itu. Karena dia lakukan karena Allah. Bukan karena mereka. Yang kedua, ketika dia mengerjakan perbuatan baik, dia tidak sadar bahwa dia mengerjakan perbuatan baik itu. Dia anggap biasa aja. Bukan sesuatu yang perlu dibangga-banggain. Itu ikhlas tandanya. Yang ketiga adalah ketika dia lupa begitu saja bahwa dia kelak akan mendapatkan pahala di akhirat karena perbuatan baik dilakukan. Dia nggak pikirin pahala. Itu orang ikhlas. Apa? Dia hanya mengatakan melakukan sesuatu karena Allah, bukan karena surga. Bukan karena takut neraka. Itu yang disebut Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah, seorang sufi perempuan terkemuka dalam sejarah Islam. Itu ketika dia mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kalau seandainya saya beribadah karena takut neraka, masukkan saya ke dalam neraka." Rabi'ah al-Adawiyah. Kalau saya beribadah kepadamu karena ingin surga, jangan masukkan saya ke dalam surga. Hebat nggak, Pak? Tapi kalau saya memang beribadah kepadamu, ya Allah, karena cinta kepadamu, maka perkuatlah cintaku kepadamu. Maka sufi yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah disebut dengan sufi cinta. Dia kecintaannya kepada Allah tidak membuat ruang sedikit pun dalam hatinya untuk benci kepada makhluk. Ketika ditanya, apakah engkau benci sama setan? Apa Rabi'ah bilang? Kecintaanku kepada Allah tidak membuat ruang sedikit pun untuk benci kepada makhluk. Sudah tertutup hatinya, sudah penuh cinta. Apakah kau cinta kepada Nabi? Kecintaanku kepada Allah tidak membuat ruang untuk cinta kepada makhluk. Bayangkan itu. Sudah full. Kalau sudah full mau diisi apa? Sudah full. Ini gelas full air nih. Anda mau isi air, kira-kira luber nggak, Pak? Luber nggak tuh? Luber. Ini air nih full. Kita isi lagi air.
Kira-kira tertampung nggak air itu? Keluar. Dia nggak akan tertampung di situ, dia akan keluar. Kenapa? Karena air itu sudah full, gelas itu sudah full, dia akan luber. Itu orang yang sudah full. Makanya orang ikhlas itu hidupnya tenang. Dia mau dipuji ke, mau dicela ke, nggak penting bagi dia. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, bagaimana menjadi orang ikhlas? Kaifa nakunu mukhlisin atau mukhlasin. Bagaimana kita menjadi orang ikhlas? Pertama, harus kita ingat bahwa ikhlas itu pahalanya besar. Makanya pada saat ketika melakukan sesuatu, niatnya diubah. Saya melakukan ini ya Allah karenamu ya Allah. Dan bantulah saya untuk ikhlaskan. Minta bantuan kepada Allah. Kenapa? Kita manusia itu lemah. Dalam hati kita banyak kepentingan. Kadang-kala ada keinginan untuk dipuji. Kadang-kadang ingin dibanggakan orang lain. Maka minta sama Allah, ya Allah, jangan jadikan hatiku ini atau badanku ini melakukan sesuatu bukan karenamu. Ingat pahala yang besar dari Allah. Seperti ingat upah yang akan diberikan Allah kepada orang-orang yang ikhlas. Seperti cerita-cerita tadi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bergaul dengan orang ikhlas. Jangan bergaul dengan para politisi-politisi itu. Kalau bergaul dengan para politisi, Anda akan terlibat itu. Kalau Anda berteman dengan tukang pandai besi, Anda akan terkena bau besinya. Kalau Anda sering berteman dengan tukang parfum, Anda akan terkena bau parfum. Betul, Pak? Kalau Anda berteman dengan pengajian begini, Anda akan cinta ngaji. Tapi kalau Anda berteman dengan orang-orang yang suka nongkrong, Anda akan jadi penongkrong. Kenapa? Kata sebuah syair, ini di bawah ini, syair ini populer nih. Anil mar'i la tas'al wasal an qarini. Jangan tanya tentang orang itu kepada orang itu. Tapi tanya orang itu kepada temannya. An qarini, qarin itu temannya. Fa innal qarina bil muqarini yaqtadi. Karena teman dengan yang ditemani itu akan mencontoh, mengikuti. Fa in kana da syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau seandainya temanmu itu enggak bagus, maka jauhi cepat-cepat. Fa in kana da khairin faqarinhu tahtadi. Kalau seandainya temanmu da khairin, orang yang baik, faqarinhu, maka temani dia. Tahtadi, kau akan mendapatkan petunjuk. Maka bergaul dengan orang soleh. Jangan bergaul dengan orang-orang yang kurang soleh, apalagi yang banyak melakukan maksiat. Kecuali kalau Bapak sudah kuat imannya, Bapak dakwah kepada dia, itu lain cerita. Tapi kalau iman kita masih iman yang orang awam, perkuat iman kita dengan mujalasatul ulama wassalihin. Duduk bersama para ulama dan orang-orang soleh, insya Allah akan dapat baunya. Insya Allah akan dapat aromanya. Minimal kita akan dapatkan doanya. Dan yang terakhir adalah banyak berdoa kepada Allah. Karena kita lemah, maka untuk menjadi orang yang ikhlas, dan ikhlas ini berat, saking beratnya sampai setan tidak berani mengganggu orang ikhlas. Ini hebat orang ikhlas ini. Maka kita minta sama Allah supaya dijadikan oleh Allah sebagai orang yang ikhlas, dan doanya doa yang pernah diajarkan oleh Nabi, dan doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, dan hadis ini sahih. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepada Engkau dari perbuatan yang menyekutukan Engkau sementara aku mengetahuinya. Doa Nabi nih. Dan aku pun bermohon ampun kepada Engkau terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui. Dan ini adalah doa Nabi. Kalau kita amalkan doa ini, yang pertama kita mengamalkan sunnah Nabi. Itu satu, dapat pahala. Yang kedua, kita berdoa kepada Allah, dapat pahala doa. Yang ketiga, kalau Allah kabulkan doanya, kita akan dapatkan keuntungan yang besar. Jadi ada 3 manfaat. Makanya kalau doa Pak, cari doa-doa yang dasarnya itu dari Quran dan hadis. Bagus. Di Quran kan banyak tuh. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Doanya Nabi Adam. Lalu kemudian tambah lagi dengan doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kalau kita banyak, inna kunna minal zalimin. Baca tuh. Kalau kita minta ampun kepada Allah. Dan tambah dengan doa-doa yang maksud dari Quran atau maksud dari Nabi. Karena pahalanya double. Pola pertama membaca Qurannya, pola kedua
kita mengamalkan doa, pada ketika kalau kita dapat dikabulkan Allah ada keuntungan yang besar. Tapi bukan berarti doa yang disusun para ulama nggak bagus, tetap bagus. Cuma kalau bisa prioritaskan doa-doa yang maksud dari Nabi Muhammad SAW. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahul musta'an. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya gini, untuk menjadi seseorang yang cinta itu kan ikhlas mengerjakan sesuatu. Nah, untuk perbuatan misalnya contoh wajib sholat itu kan sesuatu yang wajib. Tapi ada perbuatan ibadah sunnah, misalnya sholat duha atau sholat tahajud. Nah, itu kan ada ulama yang mengatakan bahwa kadang perbuatan baik itu harus dipaksa. Nah, dengan dipaksa lama-lama menjadi biasa. Nah, itu contohnya misal sholat tahajud, kalau nggak dipaksa kadang berat itu. Nah, lebih berat lagi misalnya kita mau bersedekah, itu harus dipaksa. Gitu. Apakah itu pada tahapnya itu bisa disebut kita akan menuju keikhlasan gitu? Gimana itu? Waalaikumsalam. Yang pertama, dalam persoalan ketakwaan itu ada 2 ayat Quran ya. Ayat Quran yang pertama memerintahkan kita untuk bertakwa dengan sebenarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Kan ada Al-Quran tuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat. Wahai orang-orang beriman, takwalah kalian dengan sebenarnya takwa. Sampai kemudian sahabat bingung. Siapa sih di antara kami yang benar-benar takwa ya Allah? Ya Rasul, tanya. Sementara kami enggak 100% fokus kepada Allah. Karena orang takwa kan semuanya harus Allah. Dimanapun dia berada, itu enggak akan keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kemudian turun ayat yang kedua, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah engkau semampu kalian. Semampu kalian. Jangan dipaksa. 1. Makanya ada amalan wajib. Amalan wajib itu harus dilaksanakan karena wajib. Tapi amalan sunnah, Anda mau paksakan silakan. Yang penting tidak akan mengganggu Anda. Misalnya tahajud. Tahajud kan sunnah. Betul ya? Amalan-amalan sunnah kalau kita laksanakan itu yang bisa mengangkat derajat kita. Dan itu kata Allah. Dalam hadis qudsi Allah pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Nabi, kalau seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan yang wajib atau dengan amalan yang sunnah setelah dia melakukan amalan wajib, kalau aku cinta sama dia, apa? Aku akan menjadi mata yang digunakan untuk melihat, aku akan menjadi telinga yang digunakan untuk mendengar, aku akan menjadi tangan yang digunakan untuk memukul, dan aku akan menjadi kaki yang digunakan untuk berjalan. Artinya apa? Semuanya menjadi kepunyaan Allah. Tidak ada tabir hijab antara dia dengan Allah. Maka kalau dia minta sama Allah, pasti Allah akan kasih. Tidak diminta pun Allah kasih. Kenapa? Karena Allah cinta sama dia. Nah, untuk bisa dicintai oleh Allah, menjadi kekasih Allah, itu amalan sunnah. Misalnya puasa, Senin Kemis, puasa Ayyamul Bid, puasa-puasa yang disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat-sholat yang disunahkan, misalnya sholat rawatib ini kan ada sholat sunnahnya itu, lakukan. Kalau Anda bisa memaksakan itu melakukan, itu bagus. Tapi kalau sholat tahajud misalnya, Anda paksakan supaya seperti Nabi sholat, itu Anda akan merugikan diri Anda. Gitu loh. Itu namanya fattaqullaha mastata'tum. Nabi kan sampai bengkak-bengkak. Nabi itu ingin memberikan contoh. Yang kedua, Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak kemuliaan, banyak anugerah yang diberikan kepada Nabi sampai dosanya kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pernah ada seorang bertanya, 3 orang ini bertanya kepada Siti Aisyah, "Ya Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah?"
Dijelaskanlah sama Siti Aisyah. 3 orang ini bilang, wah kalau begitu amalan kita nggak sebanding Rasul dong. Akhirnya yang satu bilang, saya kalau begitu, saya akan puasa setiap hari. Tidak berbuka. Maksudnya setiap hari dia puasa, Pak. 1 tahun itu dia puasa. Yang satu bilang, kalau begitu saya akan sholat malam terus-menerus nggak akan tidur. Jadi ekstrim semua nih, ekstrim. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikah. Dan saya akan semuanya isi dengan ibadah. Dia nggak akan nikah. Sampai berita ini sampai kepada Rasul. Dipanggil orang itu 3. Apakah engkau yang mengatakan seperti ini, seperti ini, seperti itu? Betul ya Rasul. Apa kata Nabi? Saya ini adalah orang yang lebih mulia daripada kalian. Wajar Nabi bilang gitu kan? Kalau kita nggak boleh ngomong gitu, Pak. Kita bilang, biasanya Bapak bilang sama saya, Ustadz, saya adalah orang yang paling mulia daripada engkau. Sombong nggak Pak? Sombong. Kalau Nabi nggak apa-apa, karena memang Nabi sudah seperti itu. Aku adalah orang yang paling mulia di antara kalian, yang lebih dekat kepada Allah pada kalian. Nabi yang memang maksum terpelihara dari dosa. Karena aku paling dekat kepada Allah, saya menikah. Saya punya istri loh. Saya sholat malam dan saya juga tidur. Artinya nggak dipaksa. Saya juga puasa, saya juga berbuka. Padahal saya ini lebih hebat daripada kalian, bahasanya begitu. Kok kalian mau seperti itu? Nabi ingin mengatakan bahwa jangan memaksakan, jangan berlebih-lebihan dalam persoalan agama kalian, ibadah kalian. Bertakwalah semampu kalian. Anda sholat tahajud bisanya 2 rakaat, 2 rakaat. Bisanya 4 rakaat, 4 rakaat. Kalau Anda bisa 6 rakaat, 6 rakaat silakan. Semampunya, jangan dipaksa. Apakah ini terkait dengan ikhlas? Ikhlas itu bukan soal paksaan, Pak. Ikhlas itu adalah Anda melakukan sesuatu karena Allah. Tapi kalau Bapak ingin melakukan sholat, melakukan puasa, ingin menjadi waliullah, itu bukan ikhlas. Karena tujuannya adalah ingin menjadi waliullah, bukan ingin mendapatkan keridhaan Allah. Padahal menjadi waliullah itu haknya Allah. Menjadi kekasihnya Allah. Allah yang nentuin, bukan Anda. Kalau Allah sudah cinta kepada Anda karena amalan-amalan sunnah yang Anda lakukan karena Allah, maka Allah akan berikan kepada Anda kekasihnya. Begitu. Makanya ikhlas menjadi penting. Fondasi agama yang paling penting itu ikhlas. Tapi untuk menjadi seorang kekasih Allah, makom pertama yang harus dilalui taubat. Gitu loh. Jadi kalau Anda ingin menjadi kekasih Allah, itu makom pertama, makom. Tempat perhentian pertama yang Anda harus singgahi sebelum yang lain disinggahi, itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita jelaskan. Itu makomnya. Tetapi semua fondasi amal perbuatan Anda itu ikhlas. Karena kalau ikhlas itu semuanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi silakan Anda memaksakan tapi tetap niatnya karena Allah, bukan karena sesuatu selain Allah. Saya pikir itu ya. Masih ada yang lain? Silakan. Karena hari ini nggak ada kopi nih. Jadi Anda nggak ada waktu untuk bisa minum-minum kan. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.